Film akan berfokus kepada seorang pembunuh bayaran bernama Arthur Bishop. Terlihat dia sedang santuy menikmati liburannya di Brasil. Siang harinya dia pergi ke sebuah kafe. Saat sedang santuy, seorang wanita mendekatinya. Terungkap fakta kalau Bishop sudah 5 tahun sembunyi di Brasil. Dan si wanita diutus oleh bosnya untuk meminta Bishop kembali bekerja untuk membunuh 3 targetnya. Kalau Bishop menolak, si wanita bersama anak buahnya akan membawanya secara paksa. Tak terima dengan ancaman mereka, Bishop pun melakukan ini. Akhirnya, Bishop bisa kabur dari sana. Pada malam harinya saat akan kembali ke kapal miliknya, Bishop melihat seseorang yang berusaha masuk ke dalam kapalnya. Dan inilah yang terjadi. Kemudian Bishop pergi ke pelabuhan dan masuk ke dalam kontainer. Ternyata di sanalah Bishop menyimpan semua peralatan kerjanya. Bishop mencari tahu identitas seorang wanita. Terlihat beberapa paspor, uang dan senjata yang dia persiapkan untuk melakukan aksinya. Esok harinya, Bishop terbang menuju sebuah pantai di Thailand. Di sana dia disambut oleh temannya yang bernama Mei. Bishop berniat mencari sosok wanita tersebut di negara ini. Di sana Mei mengantarkan Bishop ke rumahnya yang jarang dia kunjungi. Di tempat itu, Bishop sudah mempersiapkan barang yang sama persis seperti yang dia persiapkan di kontainer. Kemudian Bishop kembali mencari tahu sosok wanita itu, hingga dia menemukan sosok bosnya yang bernama Crane. Esok harinya, Bishop melihat sosok wanita tersebut yang ternyata bernama Gina. Gina sendiri datang ke kafe milik Mei untuk meminta kotak P3K. Mei melihat luka lebam di tangan Gina. Pada malam harinya, Bishop melihat di kapal yang ditumpangi Gina terjadi keributan. Mei meminta Bishop untuk mengecek keadaan di sana. Karena Mei takut terjadi keributan semakin besar. Awalnya Bishop menolak karena itu bukanlah urusannya. Namun Mei bersikeras memohon kepadanya. Bishop pun pelan-pelan mendekati kapal Gina. Ketika Bishop naik, dia melihat Gina sedang mendapat pelecehan oleh seorang pria. Bishop menghajar pria itu hingga terjatuh dan kepalanya membentur besi. Gina yang melihat itu langsung jatuh pingsan. Mei kemudian membawa Gina ke pondoknya. Sementara Bishop masuk ke dalam untuk mengecek dan menemukan handphone yang terdapat foto dirinya. Tak ingin meninggalkan jejak, Bishop lalu meledakkan kapal itu. Setelah itu, Bishop menemui Gina dan bertanya, apa tujuan Gina datang ke pulau itu. Gina mengaku diancam Crane dan diminta untuk mendekati Bishop. Tujuannya, agar Bishop mau melakukan apa yang diperintah oleh Crane. Okay, so you fall for me, and Crane thinks he has something on me. Keesokan harinya, Bishop mengecek identitas tentang Gina. Ternyata Gina adalah anggota pasukan khusus yang ditugaskan di zona perang Afghanistan, yang kemudian melakukan misi kemanusiaan di Kamboja. Gina mengatakan kalau Crane mengancam akan menyakiti anak asuhnya di Kamboja. Mendengar cerita Gina, Bishop jadi iba dan sejak saat itu mereka semakin akrab. Pada malam harinya, Bishop bercerita kalau saat masih kecil, dirinya dan Crane adalah korban penculikan oleh gangster untuk dijadikan tentara anak-anak. Untungnya saat itu Bishop berhasil kabur tapi tidak bagi Crane. Keesokan harinya, anak buah Crane datang dengan menyamar sebagai polisi. Bishop mencoba melawan namun Gina berhasil ditangkap. Sebenarnya Bishop bisa saja mengalahkan mereka. Namun demi keselamatan Gina dan anak-anak di Kamboja, Bishop pun mengalah. Kemudian mereka berdua dibawa ke Bangkok, Thailand. Sesampainya di markas Crane, Bishop digeledah oleh seorang wanita cantik. Lalu saat dia duduk, ternyata di bawah kursi sudah terpasang sebuah bom. Jika Bishop bergerak sedikit saja, bom itu langsung meledak. Tak lama kemudian Crane datang dan Bishop hanya bisa mengikuti perintahnya. Dia ditugaskan untuk membunuh 3 orang. Target pertamanya adalah Krill.
seorang pemberontak sekaligus pedagang senjata ilegal di Afrika. Dan sekarang Krill sedang dipenjara di Kedah, Malaysia. Crane memintanya untuk menelan alat penyadap agar mudah ditemukan oleh tim penyelamat nantinya. Scene berpindah ke Penang, Malaysia. Di sana Bishop mulai merencanakan aksinya. Penjara itu sendiri berada 70 mil di tengah laut. Bahkan misinya nanti akan semakin sulit karena si Krill selalu dikelilingi pengikut setianya. Bishop akan masuk penjara dengan menyamar sebagai Martin Basman yang sedang menjadi buron di Malaysia. Bishop mulai mempersiapkan alat yang mirip permen karet. Dia juga memasukkan alat GPS ke dalam sebuah rokok. Kemudian dia mentato wajahnya agar penyamarannya semakin meyakinkan. Setelah semua siap, Bishop pergi ke pasar dan membuat kekacauan di sana hingga dirinya ditangkap. Kemudian Bishop dibawa ke penjara sesuai dengan rencananya. Bishop sendiri diharuskan membuat kematian Krill seperti kecelakaan agar dia dijemput dari sana. Di sini Bishop melihat Krill yang dijaga ketat oleh anak buahnya. Saat Krill sedang angkat barbel, seseorang akan membunuhnya namun berhasil dicegah oleh Bishop. Hal itu membuat Krill kagum dengan kemampuan dan kecepatan Bishop. Very good, ma. Saat di dalam sel, Bishop dipanggil untuk menghadap Krill. Di sana Krill menawarinya pekerjaan. Namun inilah yang terjadi. Bishop memasukkan banyak narkoboy ke mulutnya hingga dia tewas. Anak buahnya mengira kalau Krill sedang berdoa, padahal sudah meninggal. Kemudian Bishop melarikan diri dengan meledakkan dinding penjara. Lalu dia menelan GPS itu agar anak buah Crane menemukannya. Bishop kemudian menelepon Crane untuk melihat keadaan Gina. Di sana Crane memberikan target berikutnya yang bernama Adrian dan tinggal di Sydney, Australia. Bishop hanya diberi waktu 36 jam untuk membunuhnya. Adrian sendiri ternyata adalah seorang miliarder yang bergerak di bidang mineral dan pertambangan. Diketahui kalau Adrian mempunyai kolam renang cantilever yang ada di apartemen pribadinya. Bishop kemudian meracik sebuah cairan yang bisa meretakkan bahan kaca. Pagi itu dia langsung beraksi dengan menyamar sebagai teknisi. Bishop membuat lubang pada kolam renang milik Adrian. Saat Adrian lewat, kaca itu pecah dan Adrian pun jatuh ke bawah hingga tewas. Misi kedua Bishop akhirnya berhasil. Dan Crane cukup senang dengan keberhasilan ini. Di sisi lain, saat akan video call dengan Bishop, Gina menggeser sedikit kameranya. Gina mencoba menunjukkan sesuatu, namun anak buah Crane memukulnya. Bishop mencoba mencari tahu keberadaan Gina melalui nomor perahu yang dia lihat. Dia menaiki helikopter untuk mencari tahu keberadaan Gina. Setelah naik, Bishop melumpuhkan anak buah Crane satu persatu. Bishop akhirnya melihat keberadaan Gina di sana. Namun saat berusaha menolongnya, Bishop tertangkap oleh mereka. Untungnya Bishop bisa melarikan diri, namun tidak dengan Gina. Scene berpindah ke Bulgaria, di mana target berikutnya bernama Max Adam. Ternyata di tempat yang dijaga ketat, Adam mempunyai kapal selam yang digunakan untuk menyimpan misil balistik antar benua. Dan Bishop hanya mempunyai waktu 24 jam untuk membunuh Max. Saat itu juga Bishop memulai aksinya.
Max Adam yang berniat bersembunyi di ruang bunker, ternyata Bishop sudah ada di sana dan menodongnya. Di sana Max mengatakan, ketiga target Bishop merupakan saingan bisnis Crane. Mendengar itu, Bishop tidak akan membunuh Max. Bishop justru mengajak Max bekerja sama untuk menjebak Crane. Max akan dinyatakan tewas karena ledakan di kapal selam miliknya. Setelah itu, Bishop membawa Max Adam ke sebuah pulau. Kemudian Bishop menghubungi Crane dan mengatakan kalau misinya berhasil dan Max telah tewas. Karena Crane meminta bukti mayatnya, Bishop kembali ke kapal selam milik Max Adam. Sementara anak buah Crane juga ditugaskan untuk ke sana. Hingga akhirnya, inilah yang terjadi. Bishop berhasil menghabisi mereka semua. Kemudian dia menyelam ke tempat Crane dan Gina berada. Stay sharp. Bishop's coming. Dan saat Bishop sampai di sana, dia melumpuhkan anak buah Crane satu persatu. Setelah semua anak buahnya tewas, Crane mengaktifkan bom di kapal itu. Bishop memasukkan Gina ke dalam kapsul penyelamat. Sementara dirinya kembali mengejar Crane yang akan kabur. Bishop mengikat Crane dengan sebuah rantai. Kemudian dia kabur dan kapal itu pun meledak. Gina akhirnya selamat dan Max Adam terlihat di sana. Namun di mana Arthur Bishop? Were there any survivors? No. Di akhir film, Gina kembali mengejar anak-anak di Kamboja. Tiba-tiba, Gina dikejutkan dengan kehadiran Bishop di sana. Ternyata Bishop bersembunyi di balik jangkar saat ledakan itu terjadi. Clever son of a bitch. Lalu film pun selesai.